Polda Jawa Timur memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan pada tragedi robohnya bangunan pondok pesantren Al-Khosini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menelan korban jiwa lebih dari 67 orang. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Dalam pernyataannya, Kabid Humas memastikan penyelidikan atas kasus ini akan dijalankan seusai proses evakuasi dan identifikasi korban yang kini menjadi fokus penanganan. Setelah nanti proses identifikasi DVI juga proses kemanusiaan di lokasi itu clear dilakukan, area dapat kita gunakan, kita lakukan tentunya proses penegakan hukum. Ya, baik penyelidikan maupun kita tindak lanjuti dengan penyidikan. Hingga kini, Polda Jawa Timur turut membantu proses identifikasi korban yang telah dievakuasi dari reruntuhan bangunan pondok pesantren. Puluhan kantong jenazah pun telah diterima di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk proses identifikasi selanjutnya. Kepolisian daerah Aceh mengumumkan hasil operasi penggagalan narkoba di wilayahnya dalam 3 bulan terakhir. Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah, dalam konferensi persnya memaparkan hasil penindakan satuannya yang mencapai lebih dari 1 ton narkoba. Barang haram yang diamankan Polda Aceh yakni 1,3 ton ganja kering, 80,5 kg sabu, serta 1 kg kokain. Narkoba jenis sabu diamankan di Kabupaten Aceh Utara pada 30 September lalu, yang didatangkan dari Thailand dan hendak dibawa ke wilayah Sumatera Utara. Sementara kokain ditemukan di pantai kawasan Iboih, Kota Sabang pada 6 September. Sedangkan untuk ganja kering, mayoritas diamankan dari Kabupaten Gayo Lues. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga turut menangkap sebanyak 22 orang tersangka, 2 unit mobil, 1 unit ponsel, dan juga identitas para pelaku. Untuk hari ini pembuktian barang bukti itu kita dapatnya di daratan, jadi tidak terkejar sampai ke laut ya. Kalau di laut biasanya kita menggunakan bea cukai dan pol air. Biasanya dikirim ke Bali biasanya, ya. Termasuk sabu juga untuk konsumsi Indonesia. Tapi belum sempat keluar sudah berhasil kita amankan. Adapun barang bukti tersebut akan dimusnahkan dengan cara dibakar dan direbus. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto membantah adanya masalah dalam penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi, penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Setio menyatakan penyidik masih membutuhkan sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka pada kasus yang kini sudah pada tahap penyidikan. Hanya saja KPK menurut Setio, pihaknya baru akan menetapkan tersangka berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk memenuhi berkas yang dibutuhkan untuk menjerat pihak berperkara. Hingga kini, KPK telah banyak memeriksa pejabat di Kementerian Agama, termasuk diantaranya adalah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Yakut telah menjalani 2 kali pemeriksaan oleh KPK, yaitu pemeriksaan pertama pada 7 Agustus 2025 dan pemeriksaan kedua pada 1 September 2025. Tidak hanya itu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan. Salah satunya Ustadz Khalid Basalamah.